Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Salam sehat pemirsa setia Go Healthy. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh wajib hukumnya bagi kita semua. Agar organ-organ penting di dalam tubuh kita dapat bekerja dengan sempurna. Salah satu organ penting yang perlu kita jaga yaitu ginjal. Karena ginjal merupakan organ yang bekerja salah satunya untuk memisahkan kandungan racun dalam darah, mengatur tekanan darah dan kandungan garam dan masih banyak lainnya. Tak bisa dibayangkan jika fungsi ginjal terganggu atau bahkan tidak lagi berfungsi maksimal. Begitu hancurnya hati Rudi. Pria berusia 53 tahun ini, dikala ia divonis gagal ginjal dan mengharuskannya rutin melakukan cuci darah 2 kali setiap minggunya. Diawali hipertensi yang ia tak sadari, di suatu ketika sampai membuatnya terkapar pingsan mendadak. Setelah diperiksa ternyata tekanan darah yang tinggi 210/110. Dan di tahun 2015, ia mulai merasakan nyeri pada perut bagian kiri. Dan ia tak menghiraukannya karena mengira hanya masuk angin biasa. Namun semakin hari nyerinya tak lantas membaik. Dan ia memutuskan memeriksakan ke pihak medis. Dan hasilnya membuat ia terkejut. Fungsi ginjalnya hanya 13% yang mengharuskannya rutin melakukan cuci darah 2 kali seminggu. Bagaimana kisah lengkap Rudi? Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah gagal ginjal? Saksikan bahasan lengkapnya di Go Healthy. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald dan juga Tantri di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Setiap hari kita datang kepada Anda dan karena masih pandemi ini kita betul-betul menerapkan protokol kesehatan termasuk ketika memulai acara semuanya yang ada di studio ini melakukan swab antigen dan hasilnya semua sehat. Ya, semoga Anda pun sehat ya pemirsa ya. Kita akan belajar mengenai sebuah penyakit yang mungkin saja kita derita. Kita tidak tahu kita punya, yaitu hipertensi. Wah, karena kadang-kadang nggak kerasa. Masalahnya, hipertensi adalah penyakit yang bisa bermanifestasi menjadi komplikasi bernama gagal ginjal. Dan ginjal adalah organ tubuh yang kalau misalnya sudah rusak tidak bisa dikembalikan ke keadaan semula. Jadi, sayangi ginjal sebelum gagal. Nah, makanya kita akan belajar sama Pak Rudi hari ini. Apa kabar Pak Rudi? Sehat ya Pak? Semangat ya Pak? Wih, saya suka semangatnya. Mbak Lula apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Rudi, jadi waktu pertama kali Bapak tahu ada penurunan fungsi ginjal itu di usia 47 tahun. Iya. Betul ya Pak? Iya. Sekitar tahun 2015. Iya. Nah, itu apa yang terjadi waktu itu? Pada waktu itu kan perut bagian kiri itu Sakit? sakit. Mak rasa gitu, nut gitu. Cuma itu tiap hari ada itu. Saya biarkan aja karena saya anggap kayak masuk angin Jadi kali berhari-hari? gitu. Iya. Terus kaki itu kanan kiri itu kaki bengkak. Bengkak Dua-duanya? kayak itu kalau wanita hamil gitu. Jadi kan tiap sore itu. Kalau saya kan kerja di lapangan ya. Iya. Kalau pulang kerja sore itu kaki kerasa bengkak. Tapi pagi hilang gitu. Berarti masih bisa aktivitas ya Pak? Masih bisa masuk kerja, masih bisa aktivitas? Iya. Yang bawa ke dokter karena apa Pak akhirnya? Ya karena itu lama-lama saya juga kan Penasaran pengen tahu Penasaran, ya kenapa? kenapa itu kok ini sakit, ini bengkak. Saya berobat ke dokter, setelah diperiksa laboratorium sama USG ya baru ketahuan kalau fungsi ginjalnya udah menurun. Berapa itu Pak waktu itu penurunannya? Waktu Ingat itu nggak Pak? dokter juga bilang sih, Bapak kalau datang ke sini itu udah terlambat katanya gitu. Jadi fungsi ginjalnya itu udah kurang lebih tinggal 13%. Tapi pada waktu itu udah dikasih obat dulu sama dokter, dicoba dikasih obat untuk meningkatkan fungsi ginjalnya sama menurunkan kreatinnya. Kurang lebih 1 tahun itu minum obat itu. Oke. Tapi pas tahun 2016 itu saya lemes banget sama mual terus. Iya. Terus saya ke dokter juga bilang, Pak ini mau tidak mau hari ini harus cuci darah. Di saat itu juga? Saat itu ya. Apa ya penyebab Bapak bisa gagal ginjal? Diceritakan tidak oleh dokter? Dokter sih bilang waktu itu karena darah tinggi. Darah tinggi? Iya. Hipertensi. Berapa Emang Bapak Pak? punya hipertensi? Iya, saya udah berobat hipertensi itu dari umur 34 tahun. Berapa angkanya Pak? 210/110. Waduh, dari awal tinggi sekali Pak itu. Iya, waktu itu sempat dirawat. Bapak tahu nggak kalau hipertensi ujung-ujungnya bisa sampai gagal ginjal, tahu nggak Pak? Nggak tahu, waktu itu sih nggak tahu. Sama sekali nggak kebayang Nggak ya tahu. Pak ya? Ketika hipertensi dikasih obat sama dokter, Iya, Itu kemudian tekanan darahnya terkontrol. terkontrol. iya. Berapa itu Pak?
Ya pada terkontrolnya? waktu itu sih ya sekitar 150. Aduh, tetap tinggi. 150. Tetap Paling tetap rendah paling tinggi. 140 gitu. Tapi selalu turun naik begitu ya Selalu Pak ya? turun naik, Itu iya. terkontrol nggak sih Mbak Lula? Sebetulnya sih kalau kita udah tahu nih ada hipertensi, apalagi usianya masih muda, sebetulnya yang terkontrol betul-betul barangkali kita akan mengejar targetnya itu lebih bawah itu. Jadi sebenarnya Bapak masih muda, tapi lumayan nih Pak tensi yang dipertahankan Tunggu. tuh masih lumayan tinggi. Biasanya Mbak Lula, yang gini yang datang ke sini yang berbagi cerita, biasanya minum obatnya nggak rajin, nggak rutin. Bolong-bolong. Ada bolong-bolongnya nggak dalam minum obatnya? Iya juga sih. Nah justru hal yang seperti itu yang berbahaya kan Mbak betul Lula ya? Saya tuh mau nyeritain sedikit ya mengenai si ginjal ini. Nih ginjal kita cuma ada 2, kiri kanan gitu ya, sekepalan kita. Terus ini normalnya seperti ini, kalau dibalik dalamnya tuh kayak gini nih pemirsa nih, sebetulnya isinya tuh pembuluh darah banyak banget. Yang memang ceritanya adalah kita tuh sebagai penyaring kita. Jadi semua darah yang kotor itu disaring, yang kotornya dibuang. Nah, kalau kemudian tensi kita terlalu tinggi, dia kerjanya kayak saringan gitu ya. Saringannya diketekan terus, lama-lama ntar ada yang bolong-bolong di sana. Yang jadi masalah nanti di sini adalah harusnya darah kita bersih, baru balik lagi ke dalam tubuh kita yang lain lewat dari ginjal. Ini darahnya jadinya masih banyak kotoran-kotorannya. Udah muter lagi. ke Betul. tubuh. Kenapa Bapak terakhir tuh lemes, terus kata dokternya, ayo tetap harus cek cuci darah. Dalam keadaan berarti darah Bapak itu nggak bersih tuh Pak. Jadi hipertensi memang nih berteman dekat sama kegagalan di ginjal kita Pak. Kita akan menuju ke Mas Panji terlebih dahulu untuk informasi mengenai teknologi yang bisa membantu Anda untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah Anda. Mas Panji. Pemirsa, waspada tensi yang tinggi. Karena apabila tensi tidak terkontrol, ini kan bisa menyebabkan banyak komplikasi. Seperti stroke, serangan jantung, termasuk gagal ginjal. Yuk, kita segera kendalikan tensi kita. Lakukan modifikasi gaya hidup, cek kesehatan kita, upayakan terus nih untuk hidup lebih sehat, dan obatnya diminum secara rutin jika memang dibutuhkan. Serta lengkapi kesehatan kita dengan alat kesehatan yang tepat, yaitu dokter laser. Alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser untuk membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Nah, saat ini nih di hadapan Anda sudah ada nih nomor telepon yang tertera. Coba handphonenya diambil dulu, kemudian difoto nih. Supaya nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali kita belajar bersama di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kita belajar dari Pak Rudi. Dari usianya 34 tahun waktu itu sudah tahu bahwa ada penyakit hipertensi. Tinggi ya Kang, 221 ya waktu ketahuan pertama kali di umur 34 tahun. Ya tapi terkena gagal ginjal di usia 47 ya, ketika itu yang dirasakan memang lemas ya Pak ya, dan ketika dicek ke rumah sakit tensi memang lagi tinggi, dan di hari itu memang harus langsung di hemodialisis ya Pak ya, cuci darah ya, karena fungsi ginjalnya hanya tinggal 13% lagi. Pak Rudi dari orang yang aktif bekerja di lapangan, tadi sempat cerita waktu jeda adalah bekerja di kontraktor, begitu ya, dan orang lapangan mengawasi, kemudian harus berhenti total dari pekerjaan itu, gitu ya Pak ya? Atau sempat juga masih bisa beraktivitas? Waktu itu masih aktivitas sih. Masih bisa beraktivitas waktu Iya, itu? masih bisa. Tapi sekarang sudah memutuskan untuk fokus di kesehatan? Iya. Oke. Jadi dari yang biasa aktivitas, kemudian semuanya berubah tuh gimana ya Pak? Pasti ya banyak waktu yang nggak bisa kita harus kayak cuci darah kan harus seminggu 2 kali ya, harus kita mau nggak mau Harus setawar gitu Iya. ya Pak ya. Iya. Karena hanya itu satu Harus, cara yang ya. bisa dilakukan ya Pak ya. seminggu 2 kali ya, mau nggak mau harus sisihkan waktu itu buat cuci darah gitu. Penyakit gagal ginjal ini betul-betul penyakit yang tidak bisa digantikan, karena ginjal kan tidak bisa digantikan ya Tidak bisa. Mbak Lula ya. Jadi makanya mereka juga banyak yang pesan bahwa jangan sampai deh kalau udah tahu hipertensi, udah tahu diabetes, udah tahu kolesterol, ayo dicegah dari awal. Kemudian apalagi pola makan mungkin Pak Rudi? Makannya gimana Ya Pak mungkin dulu, karena Pak? nggak kerasa itu tadi ya, jadi rasanya kayaknya udah enak aja gitu badan. Jadi ya makan Bebas nggak- ya, Pak? nggak- pola makan nggak teratur, terus ya
gaya hidup juga suka begadang mungkin gitu ya. Ya, Pak, Di lapangan sih kerjaannya ya. waktu setelah dikatakan udah hipertensi, udah dikasih obat, minum obat tuh ya Pak ya, makannya itu kayak garam gitu-gitu dikurangi nggak Pak? Kalau inget sih, Oh kalau ingat. Iya. Minum obatnya kalau ingat saja. Bukan. enggak itu makan Makanannya, Oh, makannya dijaga milih-milih kalau nggak ingat gitu, dijaga nggak. Lebih Tapi banyak ingatnya, lebih banyak nggak ingatnya, Pak. Lebih banyak. nggak inget. Karena merasa badan tuh udah Ya, enak karena ngerasa gitu badan ya. badan enak enak, sih udah ya. gitu karena pekerjaan di lapangan kali ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kita kalau keluar itu kita nggak ambil makanan yang kita suka pasti ya Pak ya, Iya. yang enak Atau gitu. yang ada aja. Dan yang gampang, Yang pokoknya gampang. dapet aja gitu kita dapet ya. Betul. Jadi kita udah nggak mikir-mikir. Mungkin kalau dalam keadaan sehat semuanya bagus-bagus aja nggak masalah. Tapi sebetulnya kan balik lagi, waktu Pak Rudi dikatakan Pak Rudi hipertensi loh. Sebetulnya yang pertama kali harus dikerjakan nih buat pemirsa juga di rumah ya adalah pola makannya yang diubah, pola hidupnya yang dikejar sehat dulu sebetulnya. Iya. Bahwa ada obat-obatan yang akan diberikan sudah pasti akan diminum kan. Tapi jangan gini, karena udah minum obat, Nah. makannya masih cuek gitu loh. Iya, Ini dibalik iya, nih iya. harusnya nih. Jadi obat tuh seperti sesuatu yang ajaib yang akan ngeberesin semuanya, nggak gitu juga Nggak kan? gitu, harusnya pola hidupnya dulu rapi, Nah. obatnya buat bantuin. Nah. Tambahinnya sekarang adalah ada yang namanya teknologi Iya. yang bisa kita gunakan, teknologi laser. Ini kita masih bicara mengenai dalam koridor hipertensinya nih. Kenapa pemirsa? Karena balik lagi kalau udah gagal ginjal, nggak mungkin kita tarik lagi, kita perbaiki ginjalnya nggak bisa. Tapi kita bermain sebelum sampai gagal ginjal. Berarti kalau buat yang hipertensi, dijaga hipertensinya. Ingat, terkontrol itu bukan cuma minum obat teratur, tapi terkontrol itu juga tensi darahnya mesti sesuai target nih. Nah kalau ketemu dokter, ngobrol sama dokternya, jadi target saya berapa nih dok? Saya tuh batasannya di mana? Yang saya nggak boleh di atas itu. Berarti tiap hari nih kita udah tahu, oke nih kita belum sampai target, balik lagi ke dokternya, berarti obatnya belum pas kan barangkali. Iya. Atau barangkali pola hidupnya masih berantakan, Nah, pola itu makan masih semua dimakan. Hati-hati loh yang kita bicara cuma yang asin doang, bukan cuma yang asin aja, yang diawetkan. Nah hati-hati Waduh, nih. sekarang makanan Banyak seperti loh. itu semua loh gampangnya, Mbak Luna. Betul. Ternyata yang diawetkan itu juga natriumnya tinggi nih. Jadi garamnya Garam tuh tinggi. tersembunyi tuh Belum ya. lagi kita bicara penyedap. Penyedap kan namanya monosodium. Garam lagi, disodium. Semuanya tuh garam isinya. Hati-hati sebetulnya dengan apa yang kita makan, yang kita pikir oke nggak masalah, ternyata masih bermasalah. Jadi barangkali Pak Rudi kemarin juga, walaupun Pak Rudi minum obat, Pak Rudi lupa nih sebetulnya ada makanan juga yang harus dijaga. Iya. Sebetulnya kalau dalam keadaan masih hipertensi, kita kejar harusnya. Gimana caranya si hipertensi ini tidak merusak ginjal kita. Bisa nggak? Bisa, seharusnya bisa. Ada ini nggak Pak, riwayat turunan nggak Pak? Ada saya. Dari siapa Pak? Ibu. Nah, dari Hipertensinya, ibunya Pak. Hipertensi. Berarti Keturunan. nih anak-anak di bawah nih Pak udah pada besar-besar kali ya Pak ya. Iya. Hati-hati bisa kebawa juga tuh Iya. sebetulnya. Ada genetiknya di sana. Sudah terlanjur kena nih, sudah cuci darah nih, Mbak Luna. Jadi apa yang harus Pak Rudi lakukan? Pertama kali adalah pola hidup sehat, tetap Pak. Kalau pola hidup sehat nggak saya tawar. Dari yang nggak sakit, sampai yang pemulihan, semuanya pola hidup sehat. Jadi Bapak bisa pakai pola hidup sehat, menjaga semuanya yang sudah sekarang tidak tambah buruk gitu. Oke, nanti kita tanya lagi ya Kang. Ya. Karena kita masih pengen terus belajar dari Pak Rudi, kita masih pengen gali lagi pengalamannya untuk kita belajar sama-sama ya Betul. Kang ya. Bagaimana kemudian kita bisa terhindar dari penyakit gagal ginjal, termasuk juga cegah hipertensinya dari awal. Iya. Nah sekarang saatnya kita menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi yang bisa membantu Anda untuk mencegah hipertensi ataupun juga penyebab-penyebab lainnya sehingga tidak atau terhindar dari penyakit-penyakit berat seperti gagal ginjal. Kita segera menuju ke Mas Panji. Pemirsa, sayangi ginjal sebelum gagal. Tadi kan sama-sama kita sudah belajar nih, bahwa kalau tensi yang tidak terkendali, ini dia bisa merusak banyak hal, termasuk ginjal kita. Modifikasi gaya hidup kita, dan lengkapi kesehatan kita dengan alat kesehatan yang tepat. Dokter laser, alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar. Hati-hati ya dengan produk yang mengaku menggunakan teknologi laser tapi bahkan tidak terdaftar.
Pastikan Anda memiliki dokter laser melalui nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda ataupun website resmi kami. Dan juga Anda bisa mencari official store GoGo Mall yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia, sehingga Anda bisa mendapatkan dokter laser dengan garansi resmi dan juga layanan after sales yang lebih terjamin. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Pemirsa, kita kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Memang yang namanya cara yang tepat itu kadang-kadang itu punya disiplinnya sendiri. Karena harus investasi jangka panjang. Tapi ujungnya, goalnya itu adalah kesehatan yang mungkin nanti bisa kita nikmati ketika kita sudah tua. Tapi sudah sekarang pastinya. Tentang hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Banyak yang tidak merasakan gejalanya. Iya. Takutnya sekalinya kita ngecek udah sampai komplikasi. Tinggi. Masalahnya komplikasinya bukan hanya gagal ginjal seperti yang kita bahas hari ini. Bisa ke stroke juga, bisa ke serangan jantung juga Mbak Lula. Jadi hipertensi itu kenapa ya? Masih banyak orang yang menganggap ini Hal biasa. cuma kaku aja, minum obat, hilang keluhan, lupa lagi. Gitu. Jadi pertama ya, sebetulnya dari 10 orang gitu ya, paling 1-2 orang yang merasakan waktu kemudian tensinya naik. Tapi orang-orang yang beruntung itu pun nggak selamanya beruntung. Maksudnya kenapa? Karena kalau dia naiknya dikit-dikit, lama-lama tuh tubuhnya udah beradaptasi kan. Tapi kan sebetulnya pembuluh darah kita, semua yang lain dalam tubuh kita ada batasnya sebetulnya. Waktu melampaui batas, ya balik lagi. Pembuluh darah ginjal misalkan nggak kuat dia gitu dengan sendirinya. Baru kemudian ada permasalahan lain, komplikasi lain akan keluar. Apalagi kalau hipertensinya pakai combo nih misalkan, ditambahin sama diabetes, atau ditambahin sama kolesterol yang tinggi. Kadang-kadang ini barengan, karena kan hipertensi aja sering kejadian karena makannya juga ya berantakan gitulah pokoknya ya. Pola makannya tidak terlalu sehat begitu. Jadi biasanya kalau pola makan nggak terlalu sehat, tensinya tinggi, kolesterol juga barengan. Nah kalau udah berdua ini kan udah combo-combo begini, kebayang penyakit apa aja yang bisa dapet ya. Tapi juga kalau kemudian kita berkaca sama kejadiannya Pak Rudi, terima kasih loh sudah mau berbagi Pak Rudi hari ini. Karena jadi pembelajaran juga buat saya pribadi. Karena kan kita sekarang tuh mikirnya, aduh semua bisa dimakan, semua mau dimakan. Seandainya bisa pilih-pilih supaya sehat. Karena kalau udah gagal ginjal kan banyak sekali keterbatasan kan Pak. Iya, makan sekarang mah udah nggak boleh. ya makan diatur. Makan ya kan, diatur Pak? ya Pak? Iya. Makan harus diatur. Minum juga ada aturannya kan Pak? Iya. Kita ini sehat bisa pilih-pilih makanan karena kita punya pilihan. Pak Rudi sekarang pilih-pilih makanan karena tidak punya pilihan, kecuali harus memilah-memilih gitu ya Pak Rudi ya. Jadi kita betul-betul harus berkaca dan betul-betul harus sebetulnya kita menjaga kesehatan. Sebetulnya kita semua harus pilih-pilih makanan sih. Tapi kan lebih mudah kalau kita nggak sakit nih pemirsa, karena pilih-pilihnya itu pakai sesuai kemauan kita. Sementara kalau sudah sakit, pilih-pilihnya udah ada aturannya sendiri yang dokter tetapkan, kan lebih nggak asik sebetulnya ya. Yang penting adalah pola hidup sehat harus dijalankan. Kalau sekarang ini tambahannya adalah pakai teknologi yang sudah berkembang. Teknologi kesehatan ini banyak sekali ya. Salah satunya yang paling bagus untuk kesehatan darah dan pembuluh darah adalah teknologi laser. Nah, kita bicaranya bukan yang sudah gagal ginjal loh. Kita bicaranya lebih ke arah, ayo nih yang hipertensi supaya nggak gagal ginjal. Yang tidak hipertensi, jangan hipertensi gitu ya. Nah, terus gimana? Caranya gimana? Oke. Yang pertama kalau berhubungan sama hipertensi itu ada zat yang namanya nitric oxide. Ini zatnya ada dalam tubuh kita, tapi kadang-kadang keluarnya nggak optimal. Teknologi laser ini akan membuat tubuh kita mengeluarkan nitric oxide lebih banyak supaya pembuluh darah jadi lentur dan lebar, tensi kita turun, dijaga tensinya. Dan memang bagusnya itu adalah dia jagain di malam hari dan di pagi hari. Kenapa? Karena kalau udah pagi hari mau ke pagi tuh tensi lagi tinggi-tingginya biasanya. Kemudian yang kedua, berhubungan sama pengentalan darah. Ingat, udah karena memang biasanya makannya udah berantakan, biasanya ada pengentalan darah juga. Teknologi laser ini akan membuat mekanisme yang namanya fibrinolisis dan agregasi trombosit, di mana gini, dia semua yang menggumpal diuraikan. Karena darah kita itu nggak boleh ada penggumpalan. Di sisi lain, semua yang baru mau menggumpal juga dijaga supaya tidak menggumpal. Yang terakhir adalah yang paling penting barangkali karena banyak sekali penderitanya adalah diabetes nih, berhubungan sama gula darah dan kolesterol. Gula dan kolesterol ini bagus untuk tubuh kita karena dia sebetulnya bahan untuk bikin energi. Tapi kalau nggak dibakar, dia akan numpuk dalam darah kita dan jadi permasalahan sebetulnya. Teknologi laser akan membuat tubuh kita membakar lebih banyak gula, membakar lebih banyak kolesterol. Yang kita dapatkan adalah tenaga yang jauh lebih baik lagi. Jadi terus bagaimana?
Semua yang fungsi tubuh yang tidak optimal dioptimalkan dengan teknologi laser. Nah, pemirsa, ini ada cerita dari mereka yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk mengatasi hipertensinya dan mencegah komplikasinya. Ini dia kisahnya. Tekanan darah saya dulu bisa sampai 170-an. Badan rasa nggak enak, sulit tidur, dan mau marah. Saya pakai teknologi laser itu saya merasa tertolong sekali. Tekanan darah saya jadi normal, jadi hidup saya juga lebih bahagia, tenang. Dan saya sampai sekarang umur segini juga masih bisa apa-apa sendiri. Senang melihatnya bahwa usaha yang dilakukannya itu berhasil. Jadi selain menggunakan teknologi laser, ingat harus ditambah juga dengan memperbaiki pola hidup, gitu loh. Treatment medis dari dokter, ya ikuti. Nah, jika 3 hal tadi diikuti, ya mudah-mudahan segala upayanya bisa berhasil, ya. Semangat terus ya Pak Rudi. Wah, ini untuk menambah semangatnya Pak Rudi, ada loh yang mau memberikan motivasinya untuk Pak Rudi. Wah. Sekarang giliran Pak Rudi nih, wah mukanya langsung terkejut. Siapa ya kira-kira ya? Kita lihat sama-sama nih. Untuk suami saya, tetap semangat, jalanin hidup yang berkualitas, jangan takut. Walaupun dia baru penyakit ginjal, jangan takut, tetap semangat. Aktivitas setiap hari jalanin. Wah, semangat terus Pak. Spesial buat Bapak ya. Jadi semangat. harus semangat, harus sehat, bukan hanya buat Bapak tapi juga buat keluarga ya Pak ya. Nah ini sebelum kita tutup acara ini, ada yang mau disampaikan mungkin Pak Rudi kepada pemirsa yang menyaksikan supaya mereka mengerti pentingnya arti kesehatan. Kalau bisa kita jaga kesehatan supaya jangan sampai gitu ya, gagal ginjal, karena emang sangat-sangat banyak waktu, banyak tenaga yang berkurang dari kita. Makasih banyak loh Pak Rudi sudah mau berbagi. Semangat terus, salam untuk keluarga. Mbak Lula, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita akan segera menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi yang bisa membantu Anda untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah Anda. Mas Panji. Pemirsa, semoga saja perbincangan kali ini bisa menjadi inspirasi nih dan juga pembelajaran untuk kita semua supaya kita menjaga kesehatan ginjal sebelum gagal. Yuk bersama-sama kita lakukan nih modifikasi gaya hidup kita. Terus upayakan untuk pola hidup yang lebih sehat. Cek kesehatan Anda jangan lupa ya. Dan kalau memang harus minum obat yang dianjurkan oleh dokter, ya diminum secara rutin ya. Serta jangan lupa lengkapi kesehatan Anda dengan teknologi yang tepat yang bisa membantu kesehatan Anda. Seperti dokter laser ini. Jadi sekarang ini adalah waktu Anda untuk mengambil keputusan. Coba mantapkan hati Anda, bulatkan tekad Anda untuk hidup lebih sehat. Izinkan kami membantu Anda dengan hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca ataupun Anda bisa mengunjungi website resmi kami dan juga mencari official store Gogo Mall sehingga Anda bisa mendapatkan dokter laser, alat kesehatan yang telah memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah untuk membantu kesehatan Anda dan keluarga. Metro TV